لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita sekaligus pembimbing kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji tahun 2026 insyaallah, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syadili Matrais LSMA. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati juga pembimbing kita, guru kita yang saat ini berhalangan hadir karena ada acara. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mulyadi Husain. Segenap pengurus KBI HU Nurul Qalbi yang tidak bisa saya sebut nama, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua yang senantiasa istiqomah terus menerus melayani Bapak Ibu semua setiap minggu. Wabi khusus yang saya hormati calon Duyufur Rahman KBI HU Nurul Qalbi tahun 2026, juga para jamaah umroh yang insya Allah nanti di bulan November tanggal berapa? 25 ya, 25 akan diberangkatkan langsung dari masjid atau mushola Ibadur Rahman di belakang sana. Mudah-mudahan semuanya, terutama jamaah ibadah umroh ya, tidak ada kendala, tidak ada arah melintang di sana sini. Perjalanannya dari rumah sampai ke tempat tujuan tanah suci Mekah Mukarramah dan tanah suci Madinah Al-Munawwarah bukan ya? Ya, sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tentu yang paling penting bisa melaksanakan umroh dengan sempurna. Yang jamaah haji juga mudah-mudahan semuanya yang sudah masuk daftar tahun 2026 ini nanti pada saatnya semua akan mendapatkan kartu istitoah. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentu yang paling utama ya, semua jamaah kembali ke tanah air dengan membawa umroh maqbulah dan mabrurah. Yang jamaah haji juga mudah-mudahan ya semuanya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, karena lagi-lagi Bapak Ibu, keberangkatan ibadah haji itu adalah memang
betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun nanti ada kendala-kendala, kita jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan kementerian, jangan menyalahkan KBIHU. Ya. Nanti kita koreksi diri kita masing-masing. Kembalinya adalah lillah. Oleh karenanya pada pertemuan menjelang siang ini, saya selalu kalau ngisi manasik dapatnya terakhir terus. Tadi saya pengen alhamdulillah pagi nih, tahu diselat oleh Pak Haji. Karena memang sedianya saya menyampaikan materi hari ini minggu lalu, ya tanggal 26 ya. Karena waktu itu saya kurang sehat, ya, kena gejala tipes, jadi hampir 10 hari yang baru sehat. Alhamdulillah pada hari ini walaupun bukan jadwalnya, sedianya minggu lalu, tapi Pak Haris minta supaya tetap mengisi walaupun bukan jadwal saya. Jadi Bu Haji Aan hari ini nggak bisa ngisi beliau, ya. Jadi Pak Haji langsung saya yang kedua ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau baru kali ini saya nongol, karena memang tahun ini saya lihat jadwal saya cuma 4 kali. 4 kali, kebanyakan yang ngisi Pak Haji karena beliau yang membimbing langsung nanti. Insya Allah saya akan menyampaikan sesuai dengan materi, tapi saya membatasi diri, tidak lama-lama barangkali, kalau nanti masuk waktu udah harus saya tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah umroh itu tidak jauh berbeda dengan ibadah haji. Hanya perbedaannya kalau kita menunaikan ibadah haji, kita kudu mabit di Muzdalifah, kita kudu mabit di Mina, kita juga kudu wukuf di Padang Arafah. Itu saja perbedaannya. Nah nanti Bapak Ibu yang tanggal 25 berangkat umroh, saya nggak tahu nanti ke Madinah langsung, belum tahu juga ya, saya belum tahu nih nanti Bapak Ibu dari pesawat langsung ke Madinah atau turun di Jeddah, saya belum tahu nih. Kalau turun di Jeddah berarti misalnya ke Madinah dulu naik bis Bapak Ibu. Kalau misalnya langsung berarti turun di Bandara Madinah nantinya. Saya nggak tahu ya. Pokoknya yang penting berangkat nanti ya. Sebelum tahu informasinya. Perbedaannya hanya tadi 3 Bapak Ibu, di Mina, ada di Muzdalifah, ada di Padang Arafah, itu saja. Lain-lainnya sama semua. Nah maka Bapak Ibu yang nanti berangkat haji otomatis umroh juga, atau Bapak Ibu yang besok mau berangkat umroh cuma nggak haji, umroh saja, maka yang besok umroh itu namanya hajjul asghar, diistilahkan haji kecil. Nah, maka kalau Bapak Ibu sudah pulang dari ibadah umroh, apakah itu 10 hari atau 12 hari atau 14 hari, seperti keponakan saya dan kakak saya yang paling tua, kakak ipar, mereka sejak hari Rabu kemarin sudah tiba di Madinah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. 3 hari lagi mereka di Madinah karena umroh paket arba'in. Artinya mereka harus ada di Madinah 8 hari. Berarti selama 8 hari mereka melaksanakan sholat 5 waktu sejumlah 40 waktu.
Berarti namanya arba'in, 40 waktu. Nah ini kesempatan. Nah kalau Bapak Ibu mungkin nanti paling 4 harian ya, lagi asyik-asyiknya sholat di Masjid Nabawi, udah diajak ke Mekah. Jadi kalau ke Madinah nanti Bapak Ibu nggak umroh dulu ya, ziarah dulu ke makam Nabi dan sekitarnya. Nanti di Mekah juga ada ziarah seperti orang haji. Nanti Bapak Ibu diajak ke Arafah, cuma sambil lalu aja lewat nih padang Arafah, nggak diinjak. Nih Mina, nih Muzdalifah, jadi lewat di atas bis. Beda mau umroh, kalau umroh nanti Bapak Ibu injak semua itu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, apa hukum haji dan umroh? Saya nggak bicara haji. Hukum umroh itu hukumnya wajib bagi yang baru pertama kali haji. Jadi baru haji, umrohnya itu wajib. Udah ada yang haji belum nih? Yang kedua kali belum ada, belum nih. Yang umroh ada yang udah kedua kali, ketiga kali, belum juga. Nah, jadi hukumnya wajib umroh itu bagi mereka yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji. Selebihnya ya sunnah. Di KBAHU yang saya tahu biasanya nanti selain umroh wajib, nanti juga Pak Haji ngajak bareng-bareng bikin umroh sampai 5 kalian. Umroh di luar yang wajib. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti aja di sana. Alhamdulillah. Ya, umroh sunnahnya boleh niatin nanti buat siapa saja keluarga. Bapak Ibu saya hormati, ada lagi umroh hukumnya sunnah. Ini bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji pertama kali dulu. Tahun berapa dah saya nggak tahu. Berarti umrohnya sunnah tadi yang kedua kali. Nah, yang dituntut itu umroh wajib, yang menjadi kewajiban di dalam rukun Islam yang kita kenal dengan wahijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu umroh wajib. Umroh sekarang Bapak Ibu kayak kacang. Ya. Ada yang sampai 10 kali. Tapi saya enggak heran, enggak aneh kalau orang umroh berkali-kali. Padahal kewajiban umroh hanya 1 kali seumur hidup. Kewajiban haji hanya 1 kali seumur hidup. Saya haji baru sekali-kalinya, umroh baru 2 kali. Tapi daftarnya haji udah 2 kali, udah 3 kali sekarang. Cuma belum berangkat yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya juga belum berangkat lagi. Bapak Ibu saya hormati, kalau dulu ada putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Beliau ini termasuk sahabat Nabi. Beliau wafat tahun 73 Hijriah. Berarti udah tahun Hijriah. Usianya 73 tahun. Ada bapak yang 70-an di sini. Ada Pak ya? Alhamdulillah masih gagah. Abdullah bin Umar meninggal usia 73 tahun Hijriah. Beliau putranya Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Beliau Abdullah bin Umar umroh 1000 kali seumur hidupnya. Berarti umroh wajibnya sekali, 999 kalinya itu umroh sunnah. Kita yang umroh ada 20 kali belum seberapa dibanding putranya Umar bin nama Abdullah. Hajinya Abdullah bin Umar
sampai 60 kali. Karena beliau orang Mekah. Ka'bah ada di mana? Tempatnya, kampungnya sendiri, ya wajar juga. Kenapa beliau mengambil kesempatan umroh yang hukumnya kedua, ketiga, dan 1000 sunnah hukumnya? Kapan lagi? Mumpung masih ada usia. Kapan lagi mumpung ada kesempatan, nggak pakai ongkos, sekampung sendiri. Kita aja yang jauh di mana-mana 9 jam naik pesawat paling cepat kita lakonin 30 juta, 4 juta kita berani bayar buat ibadah umroh. Mengapa? Hanya umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang amal perbuatannya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Hanya umatnya Muhammad, di umat-umat lain nggak ada. Nanti Bapak Ibu ketika ziarah ke Masjid Kuba, apa namanya, itu sholat sunat 2 rakaat, pahalanya seperti orang umroh. Masjid mana yang menjamin pahalanya seperti itu? Nggak ada. Tempatnya cuma di Solo, nggak bisa di mana-mana. Itulah kerjaan ringan tapi pahalanya sangat besar. Maka kesempatan, mumpung Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, ada biaya, ada kesehatan, semuanya gunakan dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah umroh, haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jangan ada ketumpangan niat-niat lain. Di sono mau belanja apa, jangan. Niatin ikhlas lillah. Karena biayanya udah mahal, belum tentu ada kesempatan. Maka saya akan mulai dari umroh itu apa artinya. Umroh artinya kunjungan. Berarti Bapak Ibu dari Indonesia menuju ke Madinah, ke Mekah, berkunjung, umroh. Itu secara bahasa. Jadi al-umroh logotan az-ziyarah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ziarah, ziarahlah ke makam Rasul. Atau ziarahlah ke Kudus. Ya, atau ziarahlah kemana? Ke Masjid Haram. Itu dalam hadis. Ini bukan berarti ziarah ke tempat-tempat yang nggak boleh, boleh-boleh saja. Artinya ziarah ke tempat yang 3 itu berpahala besar. Saya nggak akan jelaskan pahala-pahala yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan sholat di Masjid Nabawi, bagaimana keutamaan sholat di Masjid Haram, sudah dijelaskan mungkin oleh para materi-materi pendahulu. Lalu artinya umroh secara istilah itu mengunjungi Baitullah. Baitullah di rumah Allah, Ka'bah, yang tempatnya cuma 1, enggak ada 2. Di Iran misalnya menandingi ada Ka'bah, enggak ada. Hanya ada di Mekah, di jantung kota Mekah, persis adanya di pusat bumi. Kalau bumi bundar, bulat semua, Ka'bah itulah tengah-tengahnya, persis kayak pusat kita, udel-udel kita di tengah, begitulah Ka'bah ada tengah-tengah dunia. Itu udah Allah yang mengatur kenapa Ka'bah ada di tengah. Kita berkunjung ke sana, ke Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah, dalam keadaan berihram. Artinya kita berpakaian ihram. Kalau laki-laki ya tentu ada kain ihram yang di atas, ada kain yang di bawah.
tidak melakukan larangan ihram. Nah, nanti akan saya jelaskan ala kadarnya saja, dan tidak melanggar aturan-aturan setelah kita mengenakan pakaian ihram. Ada larang-larangan bagi laki ataupun perempuan. Karena kalau larangan ini kita langgar, kita tabrak, ya itu ciri-ciri tanda-tanda nanti umroh kita tidak sah. Oleh karenanya sempurnakan ibadah umroh Bapak Ibu, haji Bapak Ibu dengan cara mempelajari manasikul haji wa umroh. Ini salah satu rangkaian. Ya tentu dengan melaksanakan tata caranya, manasiknya yang sudah ditentukan. Nah, yang paling utama Bapak Ibu, di dalam melaksanakan umroh itu rukun-rukunnya harus kita laksanakan. Salah satu di antara rukun-rukun umroh itu apa saja? Apa saja di antara rukun umroh? Bu, belum ada pelatihan belum ya? Yang umroh belum? Udah, coba ada yang ingat nggak? Apa saja rukun umroh yang pertama? Niat. Berihram dan niat. Nanti kita lafalkan. Terus yang kedua? Tawaf. Tawafnya di Mekah, di seputaran Ka'bah. Jangan tawaf asal keliling. Tempatnya bukan di sekitaran Ka'bah. Tapi kalau nanti misalnya ya mudah-mudahan diusahakan tawaf wajibnya itu di pelataran Ka'bah langsung. Jadi bukan di masjidnya, bukan. Kalau udah di masjidnya agak jauh ya, karena sekarang perluasan luar biasa. Usahakan di Sahnul Ka'bah, apa namanya itu ya, keliling putaran itu tuh. Usahakan. Apalagi kalau Bapak Ibu selama 3 hari di sana, sholatnya di situ terus, wah itu luar biasa. Tapi butuh perjuangan. Ya. Kebanyakan jamaah kalau sholat pada di mana? Di luar masjid, di halaman-halaman ya masih Masjidil Haram. Itu mungkin karena nggak ada upaya usaha pengen mendekat dengan Ka'bahnya. Kalau Bapak Ibu punya tekad kuat, orang sebanyak apapun pasti Allah akan tolong bisa. Sekali minimal. Jangan di pelataran mulu. Yang gampang-gampang, gampang keluarnya, gampang ininya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti punya halangan dikit-dikit ke toilet, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Termasuk kakak saya pengen umroh lagi. Dulu dia udah umroh kedua kalinya. Umroh wajibnya dulu dia merasakan nggak puas, sakit katanya. Ibadah majik-majik ya, namanya orang sakit. Nggak puas. Umroh sunnah kedua pun nggak puas. Dia pengen ya kalinya biar puas karena dia lagi sehat. Tuh. Sampai begitu ibadah Pak, kita pengen merasa puas. Udah ngerjain masih belum puas. Karena halangan tadi. Kesehatan lah ini. Maka mumpung Bapak Ibu sehat, gunakan waktu di sana sebaik-baiknya. Karena enggak ada nilai yang paling besar pahala kecuali ibadah di sana. Sudah enggak ada duanya udah pahalanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja. Jadi karena di sini dikatakan hampir seluruh rukun haji itu dilaksanakan kecuali yang enggak ada wukufnya di Arafah.
yang nggak ada ibu nggak mabit di Muzdalifah, yang nggak ada ibu nggak mabit di Mina, itu aja udah. Lain-lainnya semua sama. Maka umrah itu disebut haji apa? Haji kecil, hajjul asghar. Yang pertama itu wajib nanti Bapak Ibu, tapi wajib di dalam rangkaian haji dan umroh ya. Kalau ini kan umroh doang ya, kategorinya umroh sunnah. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada syarat umroh muslim, pasti semuanya udah memenuhi syarat. Berakal, semua sehat akal. Balik, semuanya udah balik. Mampu, ya tentu Bapak Ibu sudah mampu membayar 30 jutaan, berarti udah mampu. Kemudian rukun umroh, tadi ada yang menyebut pertama ihram, kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Udah itu doang. Yang terakhir tertib, artinya nggak boleh tawaf dulu. Jadi pakai ihram dulu. Gitu. Itu maksud tertib. Kita tahallul dulu mendingan dulu, nggak bisa. Harus berurutan. Ya tahallul ada terakhir. Kalau udah tahallul berarti udah tertib. Nah wajib orang ini memulai ihram dari mikot. Nah, mikot itu banyak. Saya nggak akan jelaskan, saya singkat-singkat saja. Yang pasti nanti Bapak Ibu, kalau memang dari pesawat turun di Jeddah, rutenya ke Madinah, berarti Bapak Ibu nanti ngambil mikotnya di kota Madinah. Di sana ada sebuah mikot makani, tempat kita beranjak niat ihram, niat umroh dari tempat itu. Namanya Masjid Bir Ali Zulhulaifah. Jadi udah ditentukan dari Nabi yang pembuat syariat dari Allah Subhanahu wa taala, mikotnya orang yang umroh dari kota Madinah namanya Bir Ali. Nanti Bapak Ibu dari hotel pasti diajak ke sana. Udah. Yang berikutnya pertama ihram Bu ya. Ihram. Nah, ini penting. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Kita mengandai saja. Kita ada di hotel Madinah. Kita udah kelar sholat 5 waktu Masjid Nabawi walaupun cuma 3 atau 4 hari. Mudah-mudahan walaupun waktu cuma 4 hari sehat semua. Jadi dari waktu subuh sampai ketemu subuh lagi, terus berjamaah di Masjid Nabawi. Nggak mudu-mudu di samping makam Rasulnya. Karena orang di sono nggak pernah ada sempitnya, nggak pernah ada senggangnya, padat terus. Tapi kalau Bapak Ibu saya katakan tadi di awal punya tekad, pengen sholat di raudhahnya, karpet hijau yang membedakan di sana. Selain di raudhah, karpetnya merah semua sampai ke belakang-belakang. Yang membedakan tuh hijau, itu raudhah. Sempatkan diri nginjek ya tikap di situ. Ya minta apa aja dah. Di samping kita ada Rasulullah. Pasti bulu kuduk Bapak akan bangun semua tuh, membayangkan ini Nabi di samping saya. Sampaikan salam kepada Rasulullah nanti ini ada jamaah umrah. Biar yang belum bisa berkunjung ke makam beliau. Tolong Ibu ya, titipkan salam. Betapa nikmatnya Bapak Ibu yang mendapat kesempatan untuk umroh. Apalagi ya bisa
berkunjung ke makam Rasulullah. Karena beliau memang manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini kecuali beliau. Maka beliau adalah penyelamat kita. Kita di dunia, apalagi kita di akhirat nanti. Kalau enggak ada beliau, ya kita enggak punya nilai apa-apa. Kita bersyukur, kita beriman kepada Rasulullah. Kita bisa melaksanakan syariatnya, sunnah-sunnahnya. Salah satunya Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan ke tanah suci Madinah Munawwarah. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan umroh, sebelum kita berihram, mandi dulu. Mandi itu lambang kesucian fisik. Tapi tidak cukup fisik kita bersihkan pakai sabun, pakai wangian. Lebih dari itu disunahkan untuk membersihkan hati dulu. Hati yang sulit untuk dibersihkan. Sebelum berangkat umroh, banyakin tobat, banyakin beristighfar, banyak minta maaf sesama keluarga, sama handetola, teman-teman semuanya. Karena kita akan menghadap tempat suci, kita akan menghadap Rasul yang suci, semuanya. Di sana semua bernilai ibadah. Semua beribadah dan berlipat ganda. Yang berikutnya bersihkan badan, potong kuku yang panjang, yang kumisnya baplang, paling tidak dirapikan. Itu adabnya begitu. Cukur, bulu ketiak yang kadang-kadang di area-area sana kita kurang peduli, tapi sesekali lah mumpung kita ada kesempatan umroh, bersihkan bulu ketiak yang memang lebat di sana barangkali. Kemudian pakailah minyak wangi-wangian di badannya ala kadarnya, bukan di pakaiannya. Setelah kita bebersih, pakai minyak wangi di badan, ya itu boleh. Nah, khusus bagi laki-laki saja. Kalau perempuan tidak. Kemudian pakailah 2 kain ihram. Di mana makainya? Nah, ini saya tidak bisa tentukan. Kalau Bapak Ibu nanti turun di Bandara Jeddah langsung dibawa ke Mekah, itu jarak memang lebih dekat, 75 km dari Bandara Jeddah ke Mekah. Kalau Bapak Ibu turun di Bandara Jeddah tapi diajak ke Madinah dulu, itu jarak dari Bandara Jeddah ke Madinah 450 km. Saya pernah ke Jogja 500 kilo, itu sampai di wilayah Malioboro. Jauh Jogja itu 400 kilo lebih, hampir 500. Sama tuh, hampir ke Madinah. Ya, jadi Bapak Ibu pakai 2 kain ihram. Sedangkan bagi wanita ini ya tentu enggak ada pakaian khusus. Mau pakai hitam boleh. Ada yang nanya pakai baju hitam boleh? Boleh. Kalau Bapak Ibu nanti ada di sono, itu orang-orang yang pakaian gamisnya hitam semua tuh orang Iran kebanyakan. Pakai apa? Cadar. Tapi saat kondisi pakaian biasa tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi ihram nggak boleh ditutup pakai cadar, ya. Kalau terbuka sebagaimana halnya Bapak Ibu lagi sholat, nih kayak begini. Terus kalau kacamata itu, kacamata nggak ada masalah. Sama ini tangan kelihatan dua-duanya. Kayak Ibu sholat aja gimana? Kaki pun nggak boleh kelihatan, berarti pakai kaos kaki. Nah itu ya, yang putih tentu lebih afdol.
Ya, pakaian putih-putih. Biasa ada gamis putih yang putih. Jadi tidak ada pakaian khusus yang prinsip itu berarti menutup aurat. Udah, aurat laki-laki dari mana sampai mana Bapak Ibu udah tahu. Ya, tentu aurat perempuan yang boleh kelihatan mukanya, jangan dicadarin. Yang pakai cadar, yang kebiasaan pakai cadar ya bagus, silakan. Tapi kira nanti dicopot dulu cadarnya, ya. Dan sama telapak tangannya, yang biasa telapak tangannya disarungin terus di Indonesia, nanti pada saat ihram copot dulu sarung tangannya, buka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percepat. Nah, praktek umroh itu tadi pertama mandi sebelum menggunakan ihram. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya di Jeddah langsung dibawa ke Mekah. Nah, yang terbaik itu niat ihramnya di pesawat. Yang terbaik. Nanti dibimbing Pak Haji. Jangan udah turun baru pakai ihram, walaupun ada ulama yang membolehkan. Itu silang pendapat, tapi yang bagus di pesawat. Jadi Bapak Ibu udah mandi, nah udah pakai ihram di pesawat, niat di situ. Nanti biasanya niat dibimbing bareng-bareng. Udah. Sholat sunat ihram di tempat mikot. Kalau di pesawat ribet ya? Ribet kan? Kalau Bapak Ibu mau mikotnya di pesawat, Kornul Manazil posisi nanti ada. Itu mau sholat sunat ribet di pesawat. Kita sholat 5 waktu ya tadi yang Pak Haji bilang bagaimana? Ya, sholat dihormatil waktu. Jadi di pesawat duduk, sholatnya wudhunya juga tayamum. Jadi sholat tidak sempurna. Kalau bagi saya itu yang sholat begitu itu kita anggap ya hanya dihormatil waktu. Yang kita tinggal berapa waktu? Nanti di darat saya wajib qodho. Ya, itu kita sholat hanya dihormatil waktu. Bukan berarti 3 waktu kita di pesawat, pas sudah sampai di darat ya udah bebas. Kalau saya harus saya qodho. Karena sholatnya dihormatil waktu, menghormati waktu. Jadi arahnya kemana aja boleh. Perbanyak talbiyah kalau sudah apa? Udah berpakaian ihram. Di saat kita menuju Masjidil Haram. Nanti sampai di Masjidil Haram kita tawaf sebanyak 7 kali putaran. Nah, saya nggak rinci atau ini urutannya. Setelah itu selesai kita melaksanakan sa'i 7 kali, mulai dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah hitungannya 1. Balik ke Sofa lagi, ke Marwah lagi 2. Jadi 7 kali hitungannya dari Sofa ke Marwah. Sofa sampai Marwah 1. Kemudian tahallul dah. Singkat kan? Tahallul ya udah. Kalau udah tahallul nanti gunting beberapa helai rambut. Boleh 3 helai. Kalau laki mau dibotakin juga lebih afdol. Kalau laki dah tertib. Itu urutan umroh. Nah, ini saya nggak jelaskan, lanjut aja. Ini saya nggak jelaskan. Ini tadi apa namanya tuh mikot ya. Udah. Yang penting nanti kalau ke Madinah mikotnya Bir Ali. Yang berikutnya, nah ini diantara mikot-mikot. Kalau Bapak Ibu nanti sudah di Mekah, pengen umroh lagi yang kedua, sunnah. Umroh lagi yang ketiga, dan seterusnya. Carilah mikot yang namanya Tan'im. Itu dari Mekah 7 kilo. Persis dari sini naik motor sampai Kampung Nangka 7 kilo. Tahu Kampung Nangka? Bekasi Utara. Dari Paku ngetan dikit belok kanan. Pondok Pesantren An-Nur
Persis dari sini 7 kilo. Tuh jauhnya Tan'im. Naik taksi cepat banget. Tapi Bapak Ibu nanti mungkin naik bis. Ada lagi namanya Ja'rona. Jauhan dikit 2 kali lipat 13 km dari Mekah. Banyak lagi, ada yang paling jauh namanya Hudaybiyah. Tapi dulu Pak Haji pernah mencoba ke Kornul Manazil, beliau sampai ke ngambil mikot. Diusahakan yang bisa, ayo kejar. Yang penting ngerasain ngambil mikot yang dulu pernah diapakan, diambil mikot itu oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ngambil mikot ini ngikutin jejak Nabi. Yang berikutnya, tadi urutannya udah ya, pertama pakai ihram, tawaf, sa'i, udah tahallul, selesai. Biasanya unik. Dulu saya melaksanakan umroh sunnah ketika umroh 2016 itu paling sedikit 3 jam baru kelar. Lama enggak? Kalau kita bayang 3 jam lama juga ya. Enggak terasa. 3 jam paling sedikit waktu. Nah ini contoh-contoh ihram pria. Jadi yang terbuka sebelah kanan. Kenapa harus sebelah kanan terbuka? Udah jangan ditanya, nanti panjang kalau ditanya. Ini perempuan. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti niat sholat sunat ihram dulu 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi, masing-masing udah 2 rakaat. Kalau nanti di Bir Ali masuk ke dalam masjid. Kalau yang belum wudu dulu. Nanti di sekitar masjid pohon korma, lapangan sholat 2 rakaat. Baca istighfar, ya pokoknya yang biasa dah. Ya. Syahadat, sholawat, nah baru niat. Niatnya enaknya jangan masing-masing, biasa dibimbing dengan Pak Haji. Ayo kita di bis nih, bis belum bergerak, masih diam di sekitar masjid. Ayo niat bareng-bareng. Coba kita lafalkan niat umroh. Yang paling singkat, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku niat, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh. Di hati begitu, bisa kan? Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umroh. Tapi lafalkan labbaik Allahumma umratan, itu paling singkat. Atau lafal yang kedua panjangan dikit, ayat ikuti. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh sekaligus aku berihram dengannya karena Allah. Gampang kan? Yang paling gampang labbaik Allahumma umratan. Berarti kita udah pasang niat. Jangan tumpang-tumpangi dengan niatan lain. Apalagi di rumah. Ntar saya di sono mau keliling pasar Seng. Udah nggak ada sekarang pasar Seng. Kemarin 2016 saya cari pasar Seng udah dipugar semua. Saya cari masjid kucing, masjid ini udah nggak ada semua, dibongkar. Tapi sejarah tetap sejarah, ya, tetap nanti diabadikan di dalam nanti bimbingan-bimbingan lain, bimbingan sejarah. Itu niatnya. Nah, habis niat, dah bergerak bis.
sepanjang perjalanan dari Mikot Bir Ali, dia sudah bergerak tuh di padang pasir. Kiri kanan padang pasir, kalau malam gelap gulita, nggak ada penerangan. Nah, sepanjang Bapak Ibu kalau belum capek, perbanyak talbiyah yang tadi dilafalkan oleh Pak Haji awal pertemuan. Labbaik Allahumma labbaik. Udah, mau barengan, mau masing-masing, mau jahar dikeraskan atau cuma mimik doang bergerak, silakan. Syukur-syukur ketiduran karena lelah ya udah. Ntar mendusin belum sampai juga talbiyah lagi. Perbanyak talbiyah sebanyak-banyak. Selagi Bapak Ibu belum sampai ke kota Mekah. Itu begitu sunahnya. Jangan ngobrol, jangan baca HP. HP ditaruh tas, perbanyak talbiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ada larangan dan ihram. Ini penting. Menutup kepala dengan penutup apapun laki-laki. Jangan pakai peci. Tinggal taruh di tas. Atau yang biasa punya selayar diikat, bawa bapak biasanya kalau di Indonesia ya, nutupin apa. Jangan. Hati-hati nih. Kalau Bapak Ibu udah pakai ihram, udah niat umroh. Ya kurang lebih di perjalanan berapa jam tuh Madinah Mekah. Tadi saya bilang kalau dari Jeddah 450 kilo. Cuma kalau dari Madinah ke Mekah berapa, ada 10 jam dikira ya? Ada enggak? Ya lumayan juga dah, lumayan ya. Cukur rambut walaupun sedikit, jangan. Ya nanti mah kalau saya umroh nggak apa-apa. Garuk-garuk pun jangan berlebihan, maksudnya jangan sampai nanti apa? Rontok. Kan ada orang yang rambutnya rontok ya, dicengkrem gitu. Jangan, apalagi sengaja. Kuku, ya kebiasaan kita kadang gigit-gigit gitu ya. Kebiasaan ya kurang bagus, kadang-kadang karena kebiasaan. Padahal kita lagi apa nih? Lagi keadaan ihram, itu dijauhi. Karena sebab itu kita lakukan, nanti umroh kita akan apa? Ya akan cacat ya. Memakai wangian, kalau kita habis mandi di badan nggak ada masalah ya. Tapi kalau pakai wangian baru karena merasa badan bau, antepin. Iya, kurang keringat bau, antepin aja. Kalau wangian yang tadi awal masih ada aromanya, nggak ada masalah. Terus pakaian berjahit, ya itu tadi makanya pakai ihram. Jangan pakai celana dalam yang berjahit. Sekarang udah dijual celana yang model kayak otok, nggak ada jahitannya, jadi diikat modelnya. Ya, maksudnya kalau laki-laki jangan sampai terlalu luas geraknya gitu. Tapi saya merasakan saya nggak pakai celana, enggak. Kalau lagi pakaian ihram, enggak. Kayak di rumah pakai kain, nggak pakai biasa aja ya. Barangkali kalian pengen lebih nyaman, mungkin sekarang ada celana dalam laki-laki yang tanpa jahit ada. Yang jelas jangan sampai memakai pakaian yang berjahit laki-laki. Membunuh binatang yang ada di sana jangan, apalagi hubungan suami istri, nanti yang berkeluarga. Ya hindari dulu selama kita berpakaian ihram, selama kita belum bertahalul. Kemudian kalau misal ada pelaksanaan akad nikah juga nggak boleh. Dah, ini saya nggak jelasinnya, waktunya juga udah nggak cukup. Oke, saya lanjut. Nih, nanti kalau tawaf Bapak Ibu, kalau tawaf itu dimulai dari mana? Nih, ada namanya garis awal. Kalau dulu tahun 90-an itu ada cat warna coklat. Kalau sekarang lampu yang persis ada di apa tuh? Persis banget tuh tiang ada Hajar Aswad. Jadi ada lampu hijau. Itu tandanya.
tanda kita mulai titik tolak tawaf ke kiri, ya. Kok tawaf nggak ke kanan muternya ya? Udah jadi tanya, udah. Waktunya nggak cukup. Ke kiri, ya. Mulai dari lampu hijau kalau nggak salah itu di sana. Sekarang udah diganti, nggak ada lagi garis yang warna coklat. Nah di sini nanti ini namanya Makom Ibrahim. Apa namanya di sini? Hajar Aswad. Ya, di sini nih yang warna kayak gembok tuh ya, itu namanya Hijr Ismail. Ya, udah ada rukun Yamani, nanti keliling di sini nih sekitar 7 kali. Lanjut saja. Nah ini tawaf. Udah saya nggak perlu jelaskan, udah ya. Nanti ikuti saja Pak Haji. Oke. Nah di sini sunat-sunat tawaf. Ya, udah sunnah mau dikerjakan bagus, enggak juga enggak apa-apa. Ya, sunnah-sunnah nih ada berapa? Nanti ikutin Pak Haji saja, ikuti Pak Haji nanti dalam bimbingan sana. Ini banyak sunnah-sunnah. Doa minum air zam-zam. Apa Bu? Apa enggak? Ini walaupun sunnah, minum air zam-zam, doanya juga sunnah. Tapi oleh para ulama dulu, ini benar-benar top chair niatannya. Termasuk saya dulu pernah minta sesuatu di sekitaran Ka'bah multazam sambil minum air zam-zam dan tercapai yang saya minta. Tuh, saya merasakan. Oke. Yang berikutnya ini apa nih? Nah, nanti kalau udah kelar tawaf 7 kali keliling, nanti disunahkan apa? Sholat sunnah tawaf, ya. Di belakang Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim ada di sini, ya. Ini Hajar Aswad. Nah, di sini ada Maqam Ibrahim di belakangnya. Udah. Nah ini sa'i, tadi kan rukun yang keberapa tuh? 4 keberapa ya? Sa'i yang dimulai dari Sofa Marwah. Ini dia nih. Ini Sofa di sini, ini Marwah. Dimulai dari Sofa ke Marwah dihitung 1, ya, hitung 1. Nah ini nih gambaran orang lagi pada sa'i, berangkat ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, Marwah ke balik lagi ke Sofa, dari Sofa ke Marwah lagi. Nah nanti ada pilar hijau di sana, lampu menyala tuh. Nah bagi laki-laki itu disunahkan lari cepat, ya. Nanti ikuti pembimbing saja. Baca-bacaannya pun nanti ikuti saja. Udah ya? Saya kira Bu ini saja, ya. Itu nama-nama yang ada di Ka'bah. Nah, kalau dijelasin semua ini nggak cukup 2 jam. Ya, jadi yang penting-penting saja. Saya kira selesai, udah dah. Itu dia Ka'bah. Nah, nanti ada sebuah tempat yang dulu saya pernah berdiri di situ. Saya minta waktu masih bujangan. Jadi permintaan saya pas udah sampai Indonesia ternyata ya Allah kabul itu. Disitulah saya betul-betul yakin kalau tempat itu yang Nabi bilang tempat yang apa? Mustajab. Jadi doa top share. Jadi nggak ada penghalangnya. Yang penting niatnya ikhlas. Itulah yang namanya multazam. Di sebelah mana nanti dicari-cari mana multazam. Ini nih pas sudut namanya Hajar Aswad. Nah dari Hajar Aswad bergerak 1 langkah atau berapa langkah kan ada pintu Ka'bah tuh. Ini pintu Ka'bah ditutup. Biasanya kalau musim haji itu kadang-kadang di tanggal berapa dibuka. Hanya tamu-tamu negara yang boleh masuk. Ya. Kalau presiden-presiden pernah mereka masuk ke dalam. Nah ini pintu Ka'bah nih tuh yang kotak.
segi panjang. Nah, antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad ini tengah-tengah. Ini namanya multazam. Nanti kalau bisa Bapak Ibu ada di bawah ini nih. Pokoknya habis nyium Hajar Aswad udah bergeser aja dikit, itu multazam. Doa di situ, mau nangis nangis. Minta apa aja, nggak perlu pakai bahasa Arab, yang Bapak Ibu bisa di hati. Minta ampun, maaf masyarakat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tuh Hajar Aswadnya, ya, bisa. Terus yang berikutnya lagi, wah udah kelewat ya. Udah. Tuh yang namanya Maqam Ibrahim. Nanti ini Bapak Ibu lihat langsung, Bapak pegang, kalau bisa pegang. Nanti real di sana, nggak bisa dibohongi. Ini Bapak Ibu pegang bisa. Ya, ini dia nih. Ini Ka'bah juga kalau Bapak Ibu mau pegang, tapi nggak usah berlebihan lah, dicium-cium ya, nggak apa-apa sih ya. Ya. Iya, kayak orang-orang Iran itu udah kayak apaan gitu, benda-benda gitu ya. Yang jelas tempat mustajab. Nah itu ada tempat sa'i. Ini nih tuh batu yang ada di Marwah Sofa. Cuma sekarang mungkin udah hilang ya. Ya ada begini masih. Batunya agak mengkilat-kilat gitu. Kayak batu alam. Jadi mengkilat batunya. Mana diinjak orang terus itu. Ya. Nah ini dia. Nah ini juga di bawah pas sa'i. Nah ini gambaran tempat sa'i ya secara visual begitu. Nah kemudian ini juga ada tuh dilihat dari atas sudah ya. Nggak perlu saya jelasin. Nah nanti di depan pintu Babus Salam namanya. Itu pintu yang ke-20 berapa. Biasanya kalau orang mau tawaf dia masuknya ke pintu Babus Salam. Nanti pas dia masuk ke dalam masjid, pas banget tuh yang lampu hijau di depannya. Jadi kita nggak perlu muter lagi. Apalagi zaman sekarang, perluasannya luar biasa. Makanya banyak orang keder, karena masjidnya terlalu luas. Jadi jarak putarnya itu semakin jauh sekarang. Tuh. Ya kalau Bapak Ibu udah biasa kemana aja nggak keder, belum tentu di sana nggak keder. Jangan sombong nanti ya. Saya ingatkan saja, jangan merasa sombong di sana. Ya, pokoknya kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan diri kita, istighfar aja ya Allah. Istighfar, akui kesalahan kita. Kadang-kadang kita keceplosan ngomong karena kebiasaan di Indonesia begini-begini. Ya, nanti ada hal-hal yang kurang enak Pak. Mudah-mudahan nggak ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Semuanya nikmat dirasakan. Tapi nikmat yang kita rasakan, yang nggak enak kita rasakan, semua jadi pengalaman. Kita jadikan pembelajaran semuanya. Nah nanti di depan Babus Salam ini ada namanya Maulidun Nabi, tempat Nabi lahir. Dulu rumah Nabi dilahirkan di sini. Sekarang dibangun perpustakaan. Isinya apa tuh dalamnya? Buku sama Quran. Ada waktu-waktu tertentu, saya waktu umroh dapat Quran 3. Tafsir Quran berbahasa Indonesia 2. Emang saya minta di waktu senggang, lagi jam-jam siang atau asar, saya datang ke sini. Ngantri sabar. Pengen dapat Quran di sini ngantri. Gratis. Nih, namanya Maktabah Makkah. Kalau Ibu naik ke atas, Maktabah Makkah tulisannya. Dulu tempat Nabi lahir. Ya. Yang berikutnya, ini cuma gambar-gambar saya tampilkan. Ini Madinah secara umum. Nih, nanti dari kejauhan ini miniatur menara-menara yang menjulang tinggi udah kelihatan.
Kalau ibu pertama kali datang itu akan terasa bulu kuduk pun nggak diundang merinding sendiri. Melihat mana-mana dari jauh dengan pencahayaan siang bagaikan malam, malam siang nggak ada bedanya. Dari jauh udah kelihatan. Kubah hijau yang di bawahnya ada makam Rasul udah nampak dari jauh. Hati terasa lega. Melihat pemandangan yang begitu indah. Inilah mungkin gambaran akhirat begitu indahnya, luar biasa. Ya, dengan melihat Masjid Nabawi yang begitu mercusuar, orang semuanya akan subhanallah, subhanallah. Apalagi yang baru pertama kali melihat suasana kota Madinah saat ini. Nah, yang berikutnya ini nih, ini gambaran di dalam Masjid Nabawi. Orang begitu padat, ya. Jadi harus bersabar dalam segala sesuatu, ngantri. Wudhu ngantri, ya kalau di hotel baiknya udah wudhu enaknya. Tinggal cari tempat, kita mau ibadah yang nyaman di mana enaknya. Mau di depan Masjid Nabawi, apa mau di samping, silakan. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk wanita di sana. Nah, ini makam Rasul. Nanti kalau ibu ziarah lebih awal, nanti bapak ibu akan lewat tuh di depannya. Ini kondisi lagi kosong, ya. Gambar-gambar hidupnya banyak yang nggak akan saya tampilkan. Nah, ini juga di dalamnya, ya. Raudhah. Jadi Raudhah itu di samping makam Rasul adanya. Nah, ini pemakaman Baqi. Kalau sekarang kalau kita masuk dari depan, pas di depan Masjid Nabawi, itu di samping udah ada bangunan baru, ya. Di samping kiri yang dekat pemakaman Baqi, ya. Nah, itu Masjid Nabawi dari kejauhan itu tenda-tenda yang membentang, berarti dalam suasana panas dia akan mekar sendiri otomatis. Ketika suasana lagi adem dia muncup sendiri. Nah, sebagai kesimpulan dari materi hari ini, jadi rukun umroh yang tadi udah kita sebutkan satu-satu, dari mulai pertama berihram dan niat dari mikot. Setelah itu kita bergerak menuju Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf. Nah, habis tawaf kelar langsung sa'i. Ini rukun-rukunnya. Habis sa'i tahallul. Tahallul itu gunting rambut, ya. Nah, baru tertib. Kalau udah tertib kurang lebih selama 3 sampai 4 jam itu kita estafet terus tuh. Nikmati air zam-zam sepuas-puasnya di sana. Ketika bapak ibu haus, kalau belum kenyang minum lagi. Tapi jangan udah kenyang dipaksa, jangan. Ketika terasa dahaga, haus, habis melaksanakan umroh, haus, silakan air zam-zam sepuas-puasnya diminum. Masih ada waktu nggak nih kira-kira? Kalau ada waktu, saya pengen simulasi nih, simulasi ketika bapak ibu udah pakaian ihram, ibu udah melihat Ka'bah tuh, menara mercusuar di Mekah. Nah, berarti bapak ibu tanda sudah mau sampai ke hotel. Udah mau sampai ke hotel, nggak langsung ke Ka'bah, enggak, ke hotel dulu. Barang bawaan bapak ibu dimasukkan ke kamar masing-masing. Hati-hati, bapak ibu masih dalam keadaan memakai ihram, masih banyak larangan yang harus dihindari. Belum ngapa-ngapain nih, baru sampai di hotel. Nanti pembagian kunci, ya mungkin disuruh makan dulu bisa jadi. Nah, habis itu baru bergerak menuju apa? Menuju Masjidil Haram. Nah, adabnya nih. Ketika kita nanti sampai di Mekah, dari jauh
Kita masih jalan tuh bis, tapi Masjidil Haram dari jauh udah kelihatan menara mercusuarnya. Nah, kita disunahkan ketika memasuki kota Makkah, kita belum turun dari bis nih, belum. Syukur-syukur nanti dibimbing sama Pak Haji bacaan ini. Ayo kita lafalkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu doa ketika masuk kota Mekah. Ikuti bareng-bareng. Nanti di tuntunan mungkin ada ya. Coba buka aja nanti. Allahumma haza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari alan nari wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Ini doa pada saat memasuki kota Makkah. Nabi ucapkan itu kalau masuk kota Makkah. Berarti kita ittiba, ngikutin Nabi. Berpahala pasti. Cuma ngucapin enggak hafal, nanti ikutin kalau mau dibimbing. Nah, yang berikutnya nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke hotel tapi enggak masuk ke dalam, udah di depannya aja, di lobi atau di mana. Makan, udah dapat kunci, pegang, ya berangkat berombong. Ada 20 orang, ada nggak? Yang umroh ada 20 orang, 15, 20 ha, berombong berarti 20 sama Pak Haji ya, apa 21? Nah, nanti pas kita sampai di pintu-pintu Masjid Haram, ya apa nanti Pak Haji masuk dari pintu Babu Salam atau apa, pokoknya nanti ikutin aja. Kita ucapkan yang biasa kita kalau sholat baca tuh. Ayo, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langkahkan kaki kanan masuk ke dalam Masjid Haram. Ibu jalan sabar jauh sampai pas Ka'bah di depan mata, jauh karena luas masjid. Nanti setelah udah dekat Ka'bah di depan kita, ibu yang pertama kali lihat Ka'bah pertama kali pasti akan apa? Terharu. Nah, di situ disunahkan kita ketika melihat Ka'bah kita baca doa. Nanti pas dibimbing. Ayo kita lafalkan sekarang, simulasi. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'zima wa takrima wa mahabata wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Nah,
Biasa ibu turun tuh. Ka'bah kan dari atas tinggi, turun ke bawah. Dah, ibu udah di pelataran. Syukur-syukur besok tawafnya langsung tuh di pelataran ini langsung. Di marmer yang walaupun jam 2 sedang terik matahari, nyeker nggak bakal kepanasan. Nggak bakal melepuh. Ya, marmernya itu tahan apa ya? Marmer apa namanya? Dah. Nanti ketika melintasi makam Ibrahim ada doanya, ketika minum air zam-zam ada doanya, ya. Ketika sampai di Hijr Ismail nanti ada doanya, nanti dibimbing sama Pak Haji pada saat ibu tawaf. Ya, itu aja ya. Sekarang udah pukul jam 11.21, berarti tinggal 20 menit lagi waktu sholat zuhur. Sekira cukup Bu ya, harus cukup ya. Sudah itu aja yang utama, rukun-rukunnya apa saja. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ya. Gimana? Kita ada ngapain? Mau apa? Pakaian ihram. Pakaian ihram ya harus dalam keadaan wudhu, karena nanti pertama kali kita lakukan tawaf. Tawaf dalam keadaan berwudhu. Kalau misal di bis sudah berwudhu batal. Ya, sebelum masuk Masjidil Haram pastikan ibu dalam keadaan suci hadas kecil ya. Kalau ada besar mungkin nggak ada. Wudhu dulu sebelum masuk Masjidil Haram. Karena tawaf itu harus dalam keadaan suci. Terus baru 2 putaran, misalnya baru sampai Hajar Aswad 2 putaran, terus dead, nggak kedengeran. Yang tahu kita kentut, batal. Harus apa dulu? Wudhu. Nah, pokoknya wudhu dulu. Cuma wudhu di dalam sekarang udah nggak ada, saya lihat. Tuh, keluar dulu. Ibu sendiri berani nggak keluar? Nah, kalau yang punya penyakit beser, ribet deh ya. 3 jam bisa bertahan nggak dia nggak beser? Makanya ketika ibu mau masuk Masjidil Haram, jangan banyak minum dulu. Ya, yang banyak minum dulu supaya apa? Enggak pengen kencing mulu. Tuh. Kalau yang punya penyakit biasa kencing mulu, nah itu dalam waktu 4 jam bisa bertahan enggak dia? Nah, kalau orang yang punya penyakit misal perutnya blebek, ya kayak saya kemarin waktu sakit 10 hari, perasaan saya ini pengen buang air. Ketika saya ke toilet nggak BAB, cuma angin doang, lah udah lega. Tuh, yang begitu susah. Karena saya lagi kurang sehat. Jadi perut terasa apa? Blebek gitu ya. Kayak pengen BAB, tapi pas sampai di toilet nggak BAB, hanya angin. Nah, pas angin udah keluar, lega lagi. Tuh, karena lagi ada penyakit. Nah, jadi kalau batal wudhu, pas udah wudhu nanti terusin lagi dari mana tadi batalnya. Misalnya ada di Hijr Ismail. Kalau di Hijr Ismail berarti kan baru misal 2 putaran setengah lah katakan gitu ya. Nah, mulai dari Hijr Ismail. Otomatis agak bareng kan. Nah, mesti ada pendampingnya. Nah, muter lagi di Ismail. Nah, sampai di Hajar Aswad 3 hitungannya.
lanjut lagi, muter lagi, ketemu Hajar Aswad 4, pokoknya sampai 7 kali. Misalnya batal lagi, wudhu lagi. Nah, makanya kalau yang punya penyakit jangan dipaksain. Misalnya Bu nih, untuk pengen ditahan aja, keluar juga, ya jangan ditahan-tahan gituan. Alami, dilepas aja, ya udah wudhu. Ya itu kondisinya begitu Bu kalau tua. Ya, kalau tua. Jadi harus kondisi berwudhu. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i mah bapak nggak wudhu nggak ada masalah. Yang penting pada saat mulai start tawaf, usahakan sampai tawaf kelar 7 kali keliling sempurna, bapak ibu belum batal. Paham ya? Kalau masa nanti nyenggol laki-laki nih, misalnya susah menghindarinya, kan kita pakai ihram, kan masih ada yang kelihatan tangan nih, ya. Maka saya kalau lagi tawaf, tangan saya sekemarin tuh, yang pas terbuka, gitu, supaya nggak apa, nggak kesenggol orang lain atau kita nyenggol supaya nggak batal. Karena saya pakai wudhu Syafi'i waktu itu, wudhunya wudhu Syafi'i. Kalau bapak ibu pengen kesenggol orang nggak batal, mulailah dari awal wudhunya pakai wudhu mazhab di luar Syafi'i yang nggak batal kalau kesenggol. Harus begitu. Jangan wudhunya Syafi'i, giran batal, ibu nggak berwudhu, kesenggol, ketemu kulit perempuan, ya kalau yang kesenggol laki-laki sih nggak ada masalah. Kira-kira terjadi nggak nih? Orang begitu padat, perempuan semuanya pakaian ihram, yang terbuka perempuan ini doang. Kira-kira ada kemungkinan nggak ibu nyenggol telapak tangannya Ustazah Sari, kira-kira yang laki-laki? Misalnya gitu, karena berombongan, bisa aja ya, bisa aja nama orang banyak. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i kan batal. Bapak ketemu rombongan, tangannya kesenggol, telapak tangan kesenggol langsung, nggak pakai tabir, batal dalam mazhab Syafi'i. Nah supaya tidak batal, menghindari itu, maka wudhunya harus berwudhu di luar mazhab Syafi'i, biar kalau senggolan tidak batal. Maka kalau saya waktu itu awal mulai start tawaf, saya ngumpetin tangan, takut nanti ada orang luar tangannya lagi begini, nah sama-sama begini kan, ada kemungkinan kesenggol gitu. Silakan, ada pertanyaan lagi Ustazah Sari? Nggak ada. Jadi harus berwudu ya. Ada lagi bapak-bapak? Ada. Kalau sa'i nggak apa-apa, nggak berwudu. Ya boleh kalau sa'i. Udah, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa dipaham dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan umroh nanti di akhir bulan November. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan prima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari berangkat, bahkan dari sekarang insya Allah jaga kesehatan kita sampai menuju tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap, semuanya tidak ada yang kurang, kembali ke pangkuan suami, ke pangkuan istri, keluarga semuanya dalam keadaan sempurna, membawa umroh yang makbulah dan mabrur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada doa, nggak ada. Langsung kita doa ya, udah mau zuhur dikit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridun illa syafaitahu wa afaitah wa la ghaiban illa radattah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Demikian billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bapak Ibu.